2 kali seminggu ngadain kita ngadain, kelas dan berharap kita nanti bisa berprogres bareng-bareng sih di sini. Teman-teman yang udah pernah, eee, join dari pertemuan yang pertama bisa raise hand dulu kira-kira. Siapa aja nih teman-teman yang udah pernah, eee, udah join dari pertemuan yang pertama? Oh, sepertinya tidak ada ya yang join dari pertemuan pertama. Atau mungkin bolong-bolong ya kelasnya. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Karena kan kita ada record, nanti bisa teman-teman lihat kalau misal ketinggalan kelas ataupun yang lainnya. Oke. Ini kebetulan Ibu Rizkanya mungkin masih lagi sholat, jadi sembari kita menunggu Ibu Rizka, mungkin saya mengajak teman-teman nih yang udah join bercerita terkait apa sih gimana progresnya setelah mengikuti kelas di Lingkap Karir atau kelas IELTS yang telah kita laksanakan. Kak Adel di room nggak? Kak Adelia Permata Putri. Halo Kak Adel. Ya, halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak Kak? Adel nggak bisa on cam. Iya nih, aku belum bisa on cam dulu soalnya lagi rame. Maaf ya. Oh gitu, oke oke. Kira-kira Kak Adel bisa nge-review nggak Kak? Kira-kira ada nggak perkembangannya selama ikut IELTS? Kan kemarin itu Kak Adel ikut list yang itu nggak sih yang mau mock up public speaking, mock up speaking ya Kak? Iya, tapi itu gak jadi soalnya tuh waktunya udah habis kan. Jadi aku Mm-mm. nggak sempat buat ikut yang speaking itu. Cuman Hmm. aku ngeliat dari progres dari bukan dari aku aja, dari teman-teman yang lain tuh juga keren-keren banget sih. Soalnya kayak pada berani juga buat ngomong langsung di depan kayak gitu. Terus jadi kayak termotivasi juga buat kita yang misalnya mau kerja di luar atau mungkin kita juga mau em, kayak sekolah di luar lagi kayak gitu, melanjutkan sekolah mungkin mungkin dari S1, S2 atau mungkin S3 untuk melanjutkan seperti itu sih. Sebelumnya makasih juga buat link up karir, soalnya kalau misalnya aku juga sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya ini lebih ke kayak God's plan aja. Aku ngerasa gitu karena aku bingung mau nyari kayak komunitas di mana yang sama-sama belajar gitu, tapi tiba-tiba kayak ketemu ini gitu. Thank you so much ya. Itu aja sih Oh, kalau dari aku ini. terima kasih Kak Adel, sumpah ini bener-bener insight yang wah, helpful banget buat kita. Ternyata setelah kita ngikutin beberapa kelas yang udah terlaksana, ternyata ada progres dari situ. Nah, kebetulan nih Ibu Rizka sudah hadir ya Ibu. Ibu Rizka, Ibu Rizka sudah hadir. Iya, Oke, baik Ibu. Apakah sudah ready untuk memulai kelas Bu? bisa Mbak, silahkan. Oke, baik Bu. Kalau minggu lalu kita kan sudah mengikuti kelas writing yang tes one. Dan kemudian nanti hari ini kita akan melanjutkan kelas writing kita karena Ibu sudah hadir dan teman-teman juga sudah hadir juga. Tanpa berlama-lama kita akan memulai kelas kita ya Bu. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Rizka. Silakan Ibu. Oke, baik. Sebentar. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kelas, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin ya, beberapa sudah mengirimkan tugasnya ya. Writing task one. Sebentar ini kok kayak ada kameranya.
writing task 1 dan sudah saya perkirakan skornya. Kemudian saya komentari beberapa ada di komennya. Nah, eh beberapa hal yang perlu saya highlight ya dari hasil pekerjaan kalian. Yang pertama adalah, sebentar saya share screen dulu. Oke, hari ini kita masih, Mbak ini sudah di record belum? Iya, sudah Bu, sudah. Oh, oke. Oke. Jadi sebelum kita ke materi selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu tugas kemarin ya, tugas minggu lalu. Ini ada model answer-nya. Nah, yang ini kemarin tugasnya adalah yang itu, sebentar. Yang mengumpulkan sekitar kalau tidak salah ada berapa ya? 13 orang. Oke. Oke. Di sini ya, the graph below, the graph below shows the hospital admissions for 5 hospitals in a European country from 2004 to 2018 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya ada 5 ya. Hati-hati membaca grafiknya ya. Di sini ada weekly hospital admissions. Yang garis tebal itu mewakili Bartley. Kemudian ada yang putus-putus tebal itu Fort Smith. Ada Edlin, ada Stanton, ada Oakley. Nah, kita lihat ya, di sini contohnya. Nah, lihat ya cara memparafrase ya. Kemarin kan saya menjelaskan ya bahwa paragraf pertama ini adalah parafrase summary-nya atau parafrase soal ya. Yang ini adalah parafrase soal. Parafrase. Kemudian setelah parafrase ini overall-nya atau overview. Ini boleh digandeng eh di sini boleh. Langsung lanjut ke sini boleh ya. Jadi kelihatannya hanya ada 3 paragraf ya. Kalau saya eh bolehlah bebas ya. Tapi lebih mudah, easy to be followed. Itu kalau seperti ini ya. Paragraf 1 kita memparafrase summary atau memparafrase soal. Kemudian paragraf 2 ya, kita overview-nya ini penting, jangan sampai nggak ada overview ya. Kalau sampai nggak ada overview, jadi kemarin contoh yang ngumpulin ada 1 kalau nggak salah yang nggak ada overview-nya. Itu bisa drop sampai poinnya bisa drop sampai 1 sampai 2 poin ya. Yang harusnya dapat 7 misal bisa bisa dapat 5 karena nggak ada overview. Overview ini sangat penting. Kemudian ini ada body paragraf ya, bahasanya adalah BP1 ya, body paragraf 1 dan body paragraf 2. Nah, kenapa saya sebut body paragraf? Di sini adalah yang mendetail. Di sini sudah ada angka-angka dan tahun ya. Sedangkan di overview tidak ada ya. Overview tidak ada. Ya, body paragraf 1, body paragraf 2. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya, cara membaginya harus ada alasan yang rasional ya. Bukan hanya supaya panjangnya sama gitu enggak ya. Oke, saya ulangi yang paragraf 1 adalah
parafrase soal, paragraf 2 adalah overview, body paragraf 1 dan body paragraf 2 adalah detail dari grafik. Oke. Kita lihat di sini. Nah, the graph below shows. Di sini pakai kata kerja shows. Di sini diparafrasa menjadi the line graph ya. Di sini disebutkan jenis paragrafnya apa. Apa line, apa bar chart gitu ya. Tapi ini tidak terlalu esensial sih, tapi untuk menambah-nambah angka, menambah-nambah jumlah word, it's okay. Ya, berarti the line graph illustrates. Kalau yang soalnya pakai shows, ya, kita pakai illustrates. How many weekly hospital, nah ini benar-benar diparafrase totally ya. How many weekly hospital admission there were in Fort Smith, Edlin, Stanton, Berkeley, and Oakley, which are hospitals located in European country between ini. Ya, jadi yang penting beda aja ya. Ini yang penting beda, jangan lupa poin-poinnya disebutkan. Ya, dan jangan sampai merubah ya, jangan sampai merubah makna. Hati-hati subjektivitas kita kadang nggak sengaja kita taruh di sini. Misal admission tadi saya baca ada yang diparafrasa menjadi R. Apakah admission sama dengan enter? Agaknya ada kemiripan tapi secara konteks beda. Itulah kenapa yang membuat writing ini sangat challenging ya. Kita udah yakin ya. Kita udah yakin bahwa skor kita tinggi. Tapi ternyata kenapa kok masih stuck di situ-situ aja? Karena kita kurang peka, kurang tajam mengganti kata-kata, memparafrase, mencari sinonim kata-kata yang hampir mirip tapi sebenarnya secara konteks berbeda. Ya, admissions diganti enter itu kalau menurut saya kurang tepat. Ya, kalau misal terpaksa admission itu tidak bisa diganti, it's okay, tetap aja admission ya. Daripada kita mencari sinonim tapi akhirnya merubah makna. Ya, ini tetap admission, tetap menggunakan admission. Ini saya menggunakan model answer dari list, webnya list. Dia dulu adalah examiner dari IELTS Writing. Kalau dia klaimnya seperti itu. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian kita lihat overallnya. Ini yang paling penting adalah overall. Membaca overall itu sangat penting. Oke. Overall, the most of the period given barely had the most admission, while Stanton has the least. Kemarin saya menjelaskan ya, kalau yang ikut kelas minggu lalu ya, kalau yang ikut kelas minggu lalu, sebisa mungkin munculkan perbandingan atau comparison atau superlatif ya. Di sini kan ada superlatif ya. Most, least ya, superlatif. The most, the least ya. Ada kan di sini ya. The most period given Berkeley had the most admission while Stanton had the least. Nah, jadi disebutkan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Oakley was the only hospital to see a decline in admission. Jadi overall itu lihat poin-poin ya generalnya yang sangat kelihatan ya. Di sini yang paling kelihatan kan yang paling tinggi adalah Berkeley, yang paling rendah adalah Stanton dan Oakley itu satu-satunya yang turun ya. Oakley satu-satunya yang turun. Berarti yang empat lainnya naik ya. Kita cek mana Oakley. Nah, ini ya. Oakley turun ya. Memang yang empat naik. Hanya Oakley yang turun. Nah, itu juga termasuk temuan yang bagus di overallnya ya. Nah, Oakley was the only hospital to see a decline in admission and Fort Smith was unique in that their admission figure remain relatively stable over the period. Lihat, di sini menyebutkan segala sesuatu yang uh, remarkable, yang benar-benar kelihatan, tapi bukan detailnya ya. Di sini disebutkan Oakley yang decline, kemudian Fort Smith itu unik karena dia stable ya. Gitu, dia stable. Sebentar, ini apa ini?
Oke. Terus apa lagi ya? Mana tadi? Oke, terus admission to all other hospital increase during the years given. Ya, selain itu ya, selain dari Oakley yang decline, kemudian Fort Smith yang relatively stable, ya, yang lainnya all other itu increase. Nah, itulah overall. Di sini kalian perhatikan, tidak ada angka, tidak ada tahun. Kalau mau angka-angka di body paragraf, ya. Oke, kemudian kita masuk ke body paragraf 1. Admission to Oakley Hospital started at under ini. Ingat, kalau kita nggak tahu tepatnya, gunakan kata under, ya. Jangan tanpa keterangan, ya. Jangan tanpa keterangan, ya. Admission at Oakley start at under 20 to 250 a week pada tahun ini, but more than half by the final year, but more than half by the final years. Nah, bagus ini ada kata-kata more than half. Kemudian for Smith Weekly Hospital, admission fluctuated at around 200 for the whole period. Jadi body paragraf 1 menjelaskan admisi di Oakley dan for Smith. Ya, saya Oke, kemudian yang body paragraf 2, on the other hand, the number of people admitted. Nah, admission itu lebih dekat dengan admitted, ya. Admitted to Adlin Hospital rose dramatically. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, gunakan banyak kombinasi verb adverb, ya. On the other hand, the number of people admitted to Adlin Hospital rose dramatically. Apakah benar Adlin Hospital itu rose dramatically, ya, dari 100 ke 250 pada tahun 2018? Kita lihat Adlin yang ini rose dramatically. Iya, betul, ya. Dari 2004 sampai 2018. Ingat, tidak terlalu detail, ya. Tidak per tahun kalian harus menjelaskan, ya. Yang poin-poin aja. Ya. Betul ya, dramatically ya, yang ini. Dramatis. Nah, yang ini kan dramatically. Kalau ya, kalau yang ini, yang for Smith. Kalian lihat for Smith trennya ini, dia rose, ya kan, naik ya. Dari di bawah 200 menjadi hampir 200 ya. Jangan menggunakan kata rose dramatically untuk gaya-gayaan ya, misal supaya kelihatan bagus ada verb dan adverbnya, saya kasih rose dramatically. Ya, examiner itu tahu ya, ini loh nggak dramatis ya. Kenapa kamu nulisnya dramatis? Tapi kalau yang Edlin memang dramatis ya. Dari 125-an ya ini sampai ke 250, hampir 2 kali. Itu ya. Jadi hati-hati juga menggunakan adverb. Dia dramatically atau slightly ya. Slightly atau dramatically itu hati-hati. Nah, oke. Bener ya. Kemudian the highest for any hospital in term of Stanton. Nah, gunakan link ya supaya flow-nya itu halus ya. In terms of Stanton Hospital, jangan langsung Stanton Hospital only approximately, jangan ya. In terms of Stanton Hospital, only approximately 70 people were admitted in 2008 and this gradually climb. Nah, ini gradually climb. Hati-hati memilih ya, memilih eh apa namanya? Adverb ya. Gradually, dramatically ya. Apalagi tadi di sini ada nggak ini? Fluctuated, harus disesuaikan dengan gambarnya. Kalau kalau sedikit ya berarti slightly ya.
atau gradually. Gradually itu sedikit, termasuk sedikit-sedikit tapi naiknya konstan. Gitu ya. Oke, ini adalah pembahasan dari tugasnya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Biar nggak kecepatan. Silahkan. Sejauh ini masih aman, Bu. Oke. Ini saya harap yang ngumpulkan kemarin ikut kelas malam ini ya supaya relate ya apa yang saya jelaskan. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Ini kok seperti ini. Oke, baik. Kalau sudah aman, oke, saya masuk ke writing tas 1. Masih tas 1 ya, tapi jenis yang berbeda. Ya, kemarin kan saya jelaskan ada 7 ya, ada 7. Kalau minggu lalu dan hari ini kita membahas line graph. Hari ini saya ingin membahas jenis yang kedua. Ini line ya, yang ini kemarin kita bahas. Nah, sekarang saya ingin membahas bar chart. Bar chart. Oke, bar chart. Mungkin yang lebih itu ya agak beda ya. Jangan bar chart, tapi flow chart. Saya mau membahas flow chart untuk proses natural proses. Oke, natural proses. Oke. Hari ini kita akan membahas writing task 1 tentang natural process sample. Apa ada yang bukan natural process sample? Ada, ya. Yaitu misal pembuatan batu bata. Itu kan yang membuat adalah human, manusia. Nah, untuk contoh yang kedua, ya, saya akan membahas tentang natural process sample. Walaupun di tas 1 ini ada 7 ya, ada 7 jenis. Kita udah membahas satu yaitu line, kemudian yang kedua adalah natural process. Mungkin yang 5, nah, karena kita terbatas waktu hanya 8 pertemuan ya. Yang 5 bisa dipelajari mandiri ya. Oke. Sebelum ke natural process, saya akan menjelaskan tentang language-nya. Ya, language-nya. Nah, ini dulu. Natural process, ya. This type of process relates to nature. This may come up in the exam. Biasanya apa? Bisa live. Sebentar. Bisa mana ini? Bentar ya. Bisa life cycle. Ya, life cycle itu seperti katak tadi ya, dari telur menjadi katak dewasa. Bisa water cycle, bisa an animal, ya, bisa a plant, ya. Bisa juga disuruh mendeskripsikan tentang climate atau weather pattern, ya. Natural process, one of the things about natural process that make it challenging is they do expect you to have some basic science knowledge about this natural process. Nah, yang membuat natural process itu agak challenging ya, karena yang punya basic science knowledge itu lebih diuntungkan ya. Tapi kita ingat kembali lagi, tes IELTS kita tidak bisa milih ya. Kita tidak bisa request, saya mau yang tas 1 itu bar chart atau mau yang natural process, tidak bisa. Nah, oke. In the man-made process. Nah, kebalikan dari natural process adalah man-made process ya, yaitu proses yang dilakukan oleh manusia. You can talk about the beginning and the end.
first step, the second step, and the final step. However, most natural process are typically a cycle. Cycle itu tidak ada ujung dan ujung pangkalnya. Yang intinya selalu ada perputaran yang tertutup ya. Loopnya itu tertutup. So, if you are describing a natural process, you will not say firstly, secondly ya. Nggak boleh. You should figure out which place to start. Nah, jadi pertama kita harus milih. Kita mau mulai dari mana? Kalau katak dengan telur, mau mulai dari telurnya dulu atau katak dewasanya dulu gitu ya maksudnya. Natural processes usually use active voice. Oke. Kalau man-made process pakai passive voice ya, kalau natural process pakai active voice. Ya. Hati-hati ya, hati-hati penggunaan tenses ya. Kemarin ya PR-nya beberapa banyak yang salah menggunakan simple present. Padahal sudah jelas dalam grafiknya tahunnya adalah sebelum 2024. Artinya simple past. Ya, itu sudah benar-benar kesalahan yang bisa mereduce skor kalian more than kayak lebih dari satu poin. Lebih malah ya. Yang harusnya pakai past tense jadi present tense itu benar-benar yang harusnya dapat 7 bisa dapat 5 ya. Ya. Kemudian natural process itu menggunakan active voice because people are not usually involved in the natural process. So, actions are not being done by somebody. It could be used passive tense sometimes, for example. Nah, tapi natural process bisa juga terkadang menggunakan passive voice. Contoh, clouds are flown by the winds. Nah, awan-awan ditiup ya oleh angin ya. But the most of time we use active tense for natural process. Oke. Nah, we use the non-defining relative clause dan sequencer. Ya. Instead of using the first one, the second, kita menggunakan ya gradually, over time, eventually. Other things related to process time such as over time the plants grow, eventually it produce. In terms of the purpose, we may use indefinite purpose ya in order to so as to but not often. Okay. An introduction ya contains two pieces of information. Ya, sama. Bagian introduction sama dengan yang tadi saya jelaskan yang line graph ya. Bagian introduction itu ada dua main information. Yang pertama apa tadi? Memparafrase soal atau summary, kemudian the main point. The main point atau overall atau overview. Ya. Oke. Summary itu yang mana? Ya, summary itu yang soalnya itu ya. Yang soal ya. The summary is what they give you in the diagram. The summary tells you what you are looking at. You paraphrase the question and you are changing the words. Sama yang seperti saya jelaskan tadi. Oke. Kemudian what is the main point? Kalau pada line graph tadi main pointnya kan saya suruh memunculkan ada komparatif atau superlatif ya. Tapi kalau yang natural cycle atau natural process itu gimana? It tells you something specific about the diagram, but it doesn't tell you about something so specific like snow moves down the mountain sides. If you don't know anything about the water cycle, it's quite difficult for you to do the report's natural process. Okay. Okay. What is the purpose of introduction? It tells the readers this is what we are talking about. And this is something we can expect to give details in the coming paragraph. Nah, task 1 writing, whether it is map, a pie chart, a man-made process, a natural process, it doesn't matter. In task 1 writing, you need to write the main point. Ingat,
Mau bentuknya apapun, main point itu harus ditulis. If you don't give the main point in your report atau di tulisan Anda ya, you will not get a band score higher than 5. Nah, tadi saya sudah bilang kan, sebagus apapun tulisan kalian, kalau nggak ada main pointnya, main point itu yang cirinya ada overall itulah. Itu nggak bisa lebih dari 5. Tadi kan saya sudah bilang, yang harusnya 7 bisa drop jadi 5. Ditambah lagi tenses yang dipilih salah misal, harusnya past tense jadi present tense, jatuh lagi. Ya, terreduce lagi skornya. Oke. Kemudian to body paragraph ya. Tadi kan sudah ya yang contoh saya bahas tadi ya. Yang paragraf 1 ya, memparafrase ya kan tadi kan parafrase summary. Parafrase summary, kemudian paragraf 2 apa tadi? Main point ya, main points atau overview ya. Overview atau yang ada tandanya overall gitu ya, nggak usah bingung ya kalau saya bilang main point, overview, overall. Kemudian setelah itu adalah two body paragraphs ya, berarti body paragraf 1 isinya apa, body paragraf 2 isinya apa. Nah, jadi dalam tulisan tas 1 kita minimal mengandung 4 paragraf. Oke. Writing two separate body paragraphs detailing each stage of the natural process. Oke. Nah, ini kata-katanya ya. Nah, ini adalah tools. Boleh pakai kata-kata ini. Biasanya kita kan kalau belum belum biasa menulis ya, belum biasa menulis kita bingung tuh mau nulis apa awalnya. Nah, di sini di natural process ya, kita butuh sequencers. Sequencers itu adalah untuk transisi kalimat satu ke kalimat yang selanjutnya ya, supaya coherence-nya bagus. Gradually, in order to, as a result of this, having complete all of these steps, the step after this, the final stage of the cycle is when, ya, over time. Nah, itu sequencer. PDF ini sudah saya kasih ya kemarin ya. Kemudian ordering, urutan. Ya. The first stage is, the second stage is to begin with, the process commence with. Ini berarti yang awal-awal. Kalau yang akhir-akhir berarti ya eventually, atau the final stage is when bla bla bla. Kemudian middle stage ya. Kalau middle stage bisa pakai ini eventually ya. Ini dibaca, bisa dipilih salah satu. Last stage. Boleh nggak ini dihafalin untuk digunakan untuk nulis? Boleh. Jangan semua nanti malah bingung ya. Expressing purpose, expressing cause and result ya. Ini. Oke. Sekarang kita mulai seperti kemarin ya, kita mulai menganalisis, belajar tas 1 dengan cara analisis contoh band 9. Ingat yang pertama apa? Baca dulu summary-nya. Di sini summary-nya ya gambarnya ini, yang ini. Ini. Life cycle of a frog. Ada mating, frog spawn, small tadpole emerge, tadpole develops, young frog, mature frog. Nah, kita hanya disuguhi gambar dan judul yang sangat singkat. Nah, kita disuruh mendeskripsikan. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Ini adalah paragraf 1, yaitu parafrase ya, ingat. Kemudian paragraf 2 adalah overview atau main point. Nah, di sini harusnya kan body paragrafnya 1 dan 2. Boleh kita menggunakan body paragraf cuma 1 aja nggak apa-apa. Tapi menurut saya supaya lebih
mudah. Examiner membaca tulisan kita dibagi menjadi dua dengan logika yang reasonable ya. Ini body paragrafnya cuma satu. Oke. Pertama, the flow chart illustrates the development of a frog from egg during its life cycle. Sudah, selesai. Ingat ya, tas 1 kita hanya minimal 150, tidak usah menghabiskan banyak waktu untuk memparafrase. Ya, yang penting bagus. Cuma ini aja, cuma satu kalimat ya. The flow chart illustrates. Ingat, ini tidak ada keterangan tahun ya. Berarti tensesnya apa? Simple present. Ya, simple present. Kalau natural process ataupun man-made process itu pakai simple present. Oke. The flow chart illustrates the development of a frog from egg during its life cycle. Oke. Kemudian overallnya. It is clear that there are 6. Nah, berarti overallnya ada berapa ini? Ada 6. Tuh, 2, 4, 6 ya kan? Overall, it is clear that there are 6 distinct stage. Distinct. Distinct kan sama dengan difference ya. Distinct stages illustrated in the process. Ya. Commencing with, nah tadi kan sudah ada. Commencing with, nah, tadi ada di sini. Nah, mana tadi? Ini. Nah, makanya ketika kalian belajar menulis pakai buku ini sudah saya pilihkan buku yang menurut saya paling baik loh ya. Oke. Ini overallnya tuh harus sebaik mungkin ya. Commencing with producing egg in the water ya. Producing egg berarti dia mau mulai dari sini, bukan dari mating. Kalau mau dari mating dulu ya boleh ya, karena ini cycle. Cycle itu adalah close loop ya. Perputarannya tertutup. Jadi tidak ada ujung akhir dan ujung awalnya ya. Oke. Commencing with producing eggs in the water ya. And ending, nah bagus ya ini. Commencing with and ending. Ingat ini tensesnya atau grammarnya adalah parallelism. Ada and, kalau kita pakai verb ing, di sini juga pakai verb ing. Commencing with, ending with ya. Ending with development of a mature frog. Bisa ditambahi. Kalau ini in the water berarti ini in the on the land ya. On the land misal boleh. Oke, overall cukup segitu. Sekarang kita mulai ke body paragraph untuk menjelaskan. Oke. Lihat flow-nya ya. Lihat flow-nya. The first stage is when the eggs shown as frog spawn. Dari sini ya berarti dia. The first stage is when the eggs shown a frog spawn float in the surface of the lake. Kita nggak ada, Bu, saya nggak tahu biologi. Nggak apa-apa. Ini nggak harus kalian tahu biologi kok. Tapi yang penting general knowledge-nya aja atau ditambah-tambahi aja. Ya kan? Di sini kan shown as frog spawn float on the surface of the lake. Ditambah sendiri ya ini. Float, mengapung di permukaan lake. Nah, ini kan apakah informasi kemarin kan saya bilang jangan memberikan informasi di luar dari gambar. Tapi kan ini tidak di luar dari gambar ya. Kita mengembangkan, tapi masih tetap dalam gambar ya kan? Float, mengapung karena dia di sini ya, mengapung in the surface of the lake. Udah. Kemudian the next step after this is the emerge of small tadpole. Ya, setelah itu yang ini ya. Emerge of small tadpoles. Mana tadi? After the frog spawn hatches. Nah, apakah ini kita harus tahu biologi? Enggak ya. Kita hanya melihat gambar ya. Jadi pelan-pelan aja ya. The next step after this is the emerge of the small tadpole after. Nah, bagus ini. After kembali lagi ke sini supaya smooth ya.
deskripsi kita. After the frog spawn hatches. Menetas. Walaupun di sini tidak ada keterangan menetas ya, tapi kan logika sederhana kita, general knowledge kita, kalau dari telur menjadi kecebong ini ya, itu kan menetas berarti ya. Berarti boleh kita tambah hatches. Ini bukan additional information di luar gambar, ini masih di dalam gambar. Gitu ya. Oke. After this point in the cycle, ingat, lihat ya. Setiap awal kalimat selalu ada seperti link phrase ya, supaya smooth ya. At this point in the cycle, the small tadpole has a small body with a long tail. Ya. Ini masih menjelaskan at this point in the cycle. Berarti masih di sini ya. Boleh satu stage kita memberi keterangan lebih dari satu kalimat. Nah, supaya kita nggak run out of the topic ya. Kalau kita cuma jelasin ini doang kurang dari 150 ya. Berarti kita boleh memberi tambahan penjelasan di step ini ya. At this point in the cycle, the small tadpole has a small body with a long tail. Ingat, setelah menjelaskan, kita boleh menjelaskan physically-nya. Ini seperti apa sih? Oh, dia punya small body. Mana tadi? Small body with long tail. Udah tambah lagi, ya. Masih di sini. Nah, kemudian over time, nah seiring berjalannya waktu, the tadpole grows, tumbuh. Temukan verb yang tepat ya. Grows and its body become bigger. Nah, kita explain physically lagi. Become bigger. Ini kan lebih besar ya. Become bigger while the tail become longer. Ya. Lebih panjang tailnya, ekornya. Masih di sini. At the same time, berarti masih di sini. At the same time, masih jelasin ini. The legs begin to form. Kaki ya, kakinya mulai. Nah, ada. Ini tadi kan nggak ada kakinya di sini. Jadi sedetail itu ceritakan ya, supaya kalian nggak kekurangan bahan ya. At the same time, the legs begin to form as so to prepare the tadpole's future life on land. Nah, apakah ini butuh kita harus anak IPA? Kan enggak ya. Ini hanya logika sederhana, general knowledge ya. At the same time, the legs begin to form. Nah, kakinya mulai muncul so as to prepare the tadpole's future life on land. Untuk menyiapkan hidupnya di tanah ya. Eventually, akhirnya, the tadpole start to grow into a young frog with a wider mouth, a shorter tail, and larger legs, although it continues to live in the water. Lihat, kalimat sampai sini itu kan menjelaskan physically, young frog. Dia dijelaskan, ya. Akhirnya, eventually, the tadpole starts to grow into a young frog. Cirinya gimana? With a wider mouth, ya. A short tail, ya, yang awalnya panjang jadi short. Ini penting juga. A short tail and larger legs. Yang awalnya kakinya kecil jadi besar ya. Although, walaupun it continues. Jangan lupa pakai pronoun lagi ya, yang seperti saya jelaskan kemarin ya. Although it continues to live in the water. Ini masih di dalam air. Ya. Gradually, the frog becomes mature. The frog becomes mature. Ready to leave the water and move onto the land. Nah, ini kan cerita ya. The frog becomes mature, dewasa, ready to leave to the water and move onto the land, di atas tanah. Nah, ini mature sampai sini. When being on land ya, ketika ada di tanah, it starts ya. Kita pakai it karena di sini katanya cuma satu ya. Itu juga harus diperhatikan. It starts to breathe
air and loses the tail. Nah, ini kan pengetahuan umum ya. Nah, ketika dia sampai di tanah, ya kan, dia mulai bernafas menggunakan udara dan loses the tail. Ekornya ini loh hilang ya. The final stage, nah ini final stage-nya di sini ya. Nah, the final stage of the cycle is ya, when the adult frog ya. Ketika adult frog, ini tadi mature frog, ini adult frog finds a mate, ya, ketemu dengan jodohnya ya, pasangannya, in order to lay eggs. Jadi ya, ketemu pasangannya, balik lagi ke cycle-nya ya, lay eggs. Having completed all these steps. Lihat, ini terakhirnya bagus sekali kalimatnya. Ya, having completed all these steps, the life cycle will then begin again. Nah, ini mau kalian copy boleh ya. Ketika ketika kalian writing dapat cycle seperti ini yang close loop ya. Boleh terakhirnya dikasih gini. Having completed all these steps, the life cycle will then begin again. Boleh ini. Oke. Untuk materi malam ini ya, natural process. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Materinya sudah selesai untuk malam ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bu. Terima kasih buat penyampaian materinya di writing test itu ya Bu. Yang kedua, di sini berarti nanti kita ternyata kalau di writing test 2 itu nggak perlu nyampe 250 word ya Bu? Ini masih tas 1, Mbak. Oh, Ini tas masih 1. tas 1. Oh Tas iya. 2-nya minggu depan. Oh baik Bu. Maaf Bu, saya salah. Nah, kalau misalkan kan kita mungkin beberapa kali ikut kelas juga ya Bu, kayak beberapa tips and trick kayak gitu. Kan biasanya teman-teman yang lain juga atau orang-orang yang udah berpengalaman itu pernah bilang kayak 250 kata kurang lebih demikian. Nah, kira-kira Ibu kalau misal kayak kita ngepasin nih 150 kata, bisa nggak Bu kira-kira kita memaksimalkan brand score kita? Oh, bisa. Bisa karena itu nanti masuk di tas achievement ya. Kan ada 4 ya. Yang mau tanya boleh ya di chat. Kan ada 4 ya, ada 4 penilaian ya. Ada 4 penilaian, salah satunya kan tas achievement ya. Ada tas achievement. Nah, jumlah kata itu masuk tas achievement ya. Minimal 150. Jadi lebih besar atau sama dengan 150 words. Ini syaratnya ini. Kalau kurang dapat penalti. Kalau kurang pasti nanti skornya bisa dibilang maksimal 5 band skornya. Kalau 150 apakah bisa dapat band 9? Bisa. Apakah kalau kita bisa nulis untuk tas 1 itu sampai 250 apakah lebih bagus? Enggak juga. Ya, jadi nggak ada hubungannya semakin banyak words, semakin tinggi band score itu nggak ada. Yang penting kita memenuhi minimalnya aja. Ya, kayak ini, nah ini 215. Kemudian yang tadi, yang contoh dari saya tadi, ini hanya 187. Nah, jadi yang penting 150 itu dipenuhi. Selebihnya diperbaiki kualitas kontennya, konten tulisan kita. Oke, silakan yang selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Kak Anissa Bu di kolom chat. Ini mau saya bacakan atau Ibu sendiri yang ini? Coba saya baca aja ya. Baik Bu, silakan Bu. Menurut saya soal ini lebih susah daripada soal line graph. Bagaimana ya Bu biar menulis lancar begitu? Udah baca esai tapi masih stuck di words kalau disuruh bikin ginian. Oke, kalau ini preferensi masing-masing ya. Kalau saya pribadi saya suka yang model seperti ini, yang flowchart seperti ini daripada membaca grafik. Ya.
Kalau menurut saya itu membaca grafik itu agak kita harus tahu overallnya yang benar-benar pas. Tapi kalau flowchart seperti ini kita tuh hanya eh, menceritakan alur dari yang pertama ke sini, dijelaskan secara fisiknya, ditambahi keterangan tempatnya. Nah, jadi bagaimana cara bisa menulis lancar seperti itu? Pertama, perbanyak contoh flowchart flowchart yang natural process. Nah, setelah itu tadi kan ya sudah ada di PDF ini ada kata-kata ya yang ini. Nah, ada ini mana tadi ya? Nah, ini bisa untuk digunakan, Mbak. Gradually, in order to, bla 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 gitu. Nah, ini tadi kan digunakan di yang merah-merah ini ya. Merah-merah ini tuh artinya yang udah ditulis di atasnya tadi. Ini bisa menjadi tools ya untuk nulis supaya lebih eh, lancar. Memang kalau kita belajar bahasa itu ya memorizing itu memang pasti ada. Di samping ada rumus-rumus yang bisa kita eh, gunakan. Oke. Kemudian jadi boleh ngambil di sini. Kemudian pertanyaan, oh iya. Kemudian setelah itu untuk mengexpand keterangan kita boleh ditambah keterangan fisiknya. Bentuknya seperti apa, mulutnya seperti apa, kakinya seperti apa, hidupnya di mana. Oh, ini di air, ini di darat, gitu ya. Bahkan ukurannya seperti apa. Ini dibaca aja lagi, gitu ya. Memang harus latihan dan banyak membaca. Kemudian Mbak Vera, pada body paragraf 1, pada frase when being online, apakah tidak menggunakan artikel the pada land? Mana-mana ini, yang mana ini? Apakah tidak menggunakan artikel the pada land? Kalau the, ya, the itu kan sesuatu yang definite ya, yang sudah jelas. Nah, sedangkan di gambar ini land di sini kan secara umum ya. Bahasanya kalau kita pakai artikel the itu kita sambil nunjuk gitu ya. Itu loh land punyanya Bapak A, land punyanya Bapak B. Sedangkan dalam gambar life cycle of a frog ini, landnya tuh dalam general ya. Kemudian izin bertanya dari Pak Ilham ya. Pak ini styling word, apakah bisa untuk menggunakan capital di semua isi teks sehingga bisa mengantisipasi? Em, Jangan kapital semua ya. Jadi setahu saya ya, ya intinya sambil belajar. Pokoknya kalau awal kalimat ya kapital. Di sini kan nggak terlalu pakai yang contoh ini kan ya, nggak terlalu menggunakan ejaan yang susah-susah ya. Pengetahuan dasar kita ya. Jadi misal kita lupa ya dibaca lagi ya KBBI-nya atau bahasa Indonesianya ya. Kapan menggunakan kapital ya, kapan enggak gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang harus dipelajari lagi ya karena ya jujur ya ketika saya mengoreksi skripsi mahasiswa itu agak parah gitu ya. Maksudnya sesuatu yang harusnya itu enggak kapital kenapa harus kapital gitu. Misal ada tuh mahasiswa tuh yang setiap kalimat ini ya, nah, ini skripsi ya itu konteksnya. Semuanya awal kata selalu selalu kapital semua. C-nya besar, I-nya besar, D-nya besar itu kan dasar-dasar ya yang memang harus dipelajari. Dan saya rasa ini kalau kalian perhatikan tidak ada penggunaan kapital yang ruwet-ruwet ya. Ini kan pasti yang depan-depan doang kan? Nah, nggak ada yang rumit seperti ujian bahasa Indonesia ya. Ya kalau saran saya dipelajari aja penggunaan kapital secara general aja. Oke. Terus Bu, apakah ada tips untuk tidak kehabisan waktu? Karena seringkali saya menghabiskan waktu sangat banyak di tas satu, mengingat komputer base tidak bisa memilih untuk mengerjakan tas dua dulu. Oke, ya. Tips manajemen waktu itu semakin kita banyak berlatih, semakin kita menemukan sendiri formula kita. Ya, seperti saya memang struggle di tas satu daripada tas dua, walaupun banyak orang yang bilang tas dua itu lebih susah. Tapi menurut saya tas dua itu lebih mudah karena
nggak kaku ya. Saya bisa mengeksplor ide saya. Tapi kalau tas 1 itu kan nggak bisa kita mengeksplor ide. Nah, kalau orang secara umum ya, tas 1 20 menit gitu kan, 20 menit. Kemudian tas dua 40 menit kan katanya gitu. Cuma ini kan rumus orang ya. Bagaimana tipsnya? Saya bilang silahkan eh, banyak berlatih di timer. Cocoknya yang mana? Ya, cocoknya yang mana? Ternyata kalau saya ya, kalau saya sering berlatih, ternyata saya tas 1 tuh nggak bisa kalau 20 menit. Saya 25 menit apa bisanya. Tas 2 karena saya mungkin lebih suka ya, makanya bisa lebih lancar 35 menit. Karena kita butuh 250 ya. Tapi ingat, ini jangan dipas segini. Kasih spare 3 menit untuk membaca ulang gitu ya. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi cara supaya nggak kehabisan waktu, banyak berlatih. Kalau kita sering banyak berlatih, dredeg, apa namanya dredeg itu ya bahasa Indonesianya ya. Deg-degan, mental kita tuh akan lebih terbentuk gitu ya. Kalau saya memang lebih ya, orang yang memilih yang susah dulu ya. Tas 1 sama tas 2 kan menurut saya yang susah tas 1, makanya saya menyelesaikan yang susah dulu. Makanya komputer itu sangat cocok bagi saya. Kemudian saya juga sering kehabisan waktu untuk tas 1. Deretek saya kalau sudah mendekati 2 menit. Nah, itu mentality ya. Mental itu bisa dilatih dengan apa? Dengan banyak berlatih. Semakin kita siap, semakin mental kita itu bagus. Dan kemudian saya kan tes IELTS official kan 2 kali ya. Yang pertama ya gitu, dredeg ya. Yang pertama dredeg, eh kemudian hasilnya nggak bagus. 5,5 saya rating pertama. Rating pertama 5,5. Kemudian yang kedua itu latihan-latihan 7 gitu. Dari sini ke sini. Nah, eh, ketika saya mendapatkan skor yang lebih tinggi writing, itu saya ini kayak jadi psikolog ya. Saya itu kayak ngomong sendiri ke diri. Kayak gini dulu. Lihat dulu hasil tes pertama kamu dredeg, kamu eh kamu dredeg, akhirnya skor kamu kecil. Nah, oleh karena itu ya sudah biar nggak kecil ya kamu tenang aja gitu. Intinya kalau kita banyak berlatih ya, kita banyak berlatih, mental itu akan terbentuk sendiri. Nah, orang dredeg itu kan karena kurang berlatih dan tidak yakin. Oke, silakan ada lagi yang mau di. Oke, sebentar saya hapus dulu ini mana ya? Sebentar di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya. eh izin bertanya, Bu. Untuk sebentar. Untuk pemula, pas belajar writing banyak kesalahan susunan katanya, Bu. Kira-kira Ibu ada tips tidak untuk memulai writing dengan baik? Susunan kata. Nah, kalau saya ya belajar susunan kata tuh dari contoh ya seperti ini. Jadi kalem-kalem aja ya kalau belajar writing itu. Saya kan sudah bilang ya berkali-kali untuk belajar IELTS itu nggak bisa cuma 2 minggu, 3 minggu, apalagi kalau kita dari awal, gitu ya. Even orang bahasa Inggris pun, dosen bahasa Inggris pun, ya. Saya banyak ya beberapa dosen bahasa Inggris ketika beliau memutuskan tes IELTS tanpa persiapan, tapi kan dasarnya udah bagus ya kalau dosen bahasa Inggris. Tes ratingnya berapa? 5,5. Ya, 5,5. Listeningnya 5,5. Tapi biasanya mereka yang basic bahasa Inggrisnya bagus tuh akan tinggi di listening sama reading. Untuk writing sama speaking, untuk writing biasanya sama, sangat 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 challenging ya. Nah, jadi harus dipersiapkan. Nah, cara ya, apalagi yang awal-awal ya. Kalau kalian baca kisah-kisah orang yang belajar IELTS itu bisa sampai setahun gitu, 2 tahun hanya untuk belajar IELTS. Mas sabar. Nah,
Tadi kan pertanyaannya adalah susunan. Susunan kata di sini saya artikan sebagai grammar ya. Seperti ini. Dilihat aja. The flow chart. Oke, the flow chart. Nah, ini kan noun ya. Kalau TOEFL ITP-nya bagus, nulisnya ya akan bagus ya. Yang bagian structure ya, TOEFL ITP itu the flow chart. Nah, di sini kan noun, frase noun ya. Nounnya chart, adjektifnya flow ya. The flow chart jadi kumpulannya adalah noun phrase. Illustrates. Oh, habis ini kan subjek. Noun bertindak sebagai subjek. Oh, ini ada verb. Ada the development of a frog from egg during its life cycle. Jadi dari sini overall it is. Nah, pakai pronoun. That pakai konektor ya. Belajarnya dari sini. Tetap dari contoh. Kalau ada yang bingung, kembali lagi ke TOEFL ITP yang bagian structure. Gitu ya. Ada lagi misal apa ya? Kayak ini tadi ya. Ini kan tadi kan ada commencing with and ending with. Ini kan paralelism ya. And harus verbnya itu sama. Verb ing ya verb ing. Ya verb satu ya verb satu semua ya. Commencing with titik-titik dan ini. Ini adalah pelengkap. Ya, with apa gitu. Jadi mulai dengan menganalisis contoh. Langsung contohnya band 9 saja. Band 9. Jangan yang nanggung-nanggung. Oke, next. Oke. Jenis tenses apa yang perlu dikuasai dan umumnya pakai tes lagi. Oke, saya sering kebolak-balik. Oke, tenses itu kan ada 16 ya. Yang sering di writing tas 1 ya ini. Saya belum ke writing tas 2 dulu. Writing tas 1 itu yang sering ya. Yaitu mudah sih sebenarnya. Simple present. Jarang pun kita menggunakan present continuous tuh hampir jarang ya. Simple present. Yang kedua, simple past ya. Simple past kalau yang PR kemarin karena tahunnya 2004 itu berarti simple past. Kemudian passive voice ini kan mudah sih. Passive voice ya, passive voice. Yang be verb 3 itu ya, be plus verb 3. Kemudian penggunaan gerund ya, boleh gerund. Verb yang dibendakan itu ya. Ini aja sih yang sering present, past, passive voice, gerund dan terkadang ada present, future. Present, future. Nah, nggak usah yang aneh-aneh dulu. Yang seringnya ini ya untuk tas 1 ya. Untuk tas 2 nanti beda sendiri ya. Nggak usah dibahas dulu nanti takut overwhelming. Ya, tas 1. Simple present, simple past, passive voice, gerund, present, future. Ini sederhana. Ya, kan simple present kan subjek, ya, verb. Kemudian past itu kan verb 2, passive voice be verb 3, gerund adalah verb yang noun verb yang dibendakan. Present future kan berarti subjek, will, verb 1 gitu kan. Nah, itu. Yang itu aja. Yang 5 ini aja. Present present future tuh yang gimana penggunaannya. Nah, di sini ya, biasanya ada jenis soal ya. Jenis soal itu tahunnya bentar. Saya pernah beberapa kali menemui soal. Kalau ini kan past tense semua ya. Past tense semua. Kemudian ada di sini 2030 ya. 2035. Nah, ini sudah masuk future ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai consideration membagi paragraf secara rasional ya. Misal ini body paragraf 1 ya, kita pakai past tense. Ini body paragraf 2 kita pakai future tense. Sifatnya adalah prediction. In the next 2030 it will be predicted ya kan, itu akan diprediksi, it will be predicted uh, experience it will be predicted significant increase misal seperti itu
Ya, ini di paragraf satunya yang ini. Jadi ini hanya itu saja tensesnya. Nah, kalau misal ditanya untuk tenses tas 1. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, baik teman-teman, kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan karena waktu kita masih ada buat untuk Q&A. Ini kayaknya vibes-nya vibes holiday ya Mbak ya. Jadi kemarin yang hampir 80 jadi separohnya ya. Iya, kemarin pas di kelas pertama itu masih ratusan gitu, Bu. Iya. Tapi karena semakin Ini pertemuan vibes-nya semakin holiday. Ya iya. memang seperti itu sih belajar IELTS itu. Hanya beberapa yang apa namanya kuat sampai akhir. Tapi Karena memang mungkin seperti itu, Bu. iya, Cukup challenging juga sih, Bu, untuk iya, mempertahankan betul. konsistensi dalam belajar ini, Bu. Betul. Memang IELTS itu ya sebenarnya kalau saya bilang yang dibutuhkan itu bukan yang otaknya pintar atau IQ-nya tinggi, tapi siapa yang konsisten, persisten, resilience itu. Ya itu tadi saya kan kisah saya ITP saya itu ya. Ini sambil memotivasi ya. ITP Iya, saya Bu. itu awal belajar IELTS itu mungkin banyak kan peserta di sini ITP saya itu 493 mulai belajar IELTS itu. Kemudian 3 bulan belajar ya, 3 bulan belajar IELTS dapatnya 6. Habis itu off. Ya itu tadi hilang motivasi, capek, susah ya. Kemudian eh, mulai lagi karena dapat kampus, dapat beasiswa, kurang IELTS-nya, geber lagi 3 bulan, dapat 7. Ini aja sih yang ya saya bilang itu yang saya sehari sampai sampai berjam-jam itu. Nah, nggak hanya mungkin peserta di sini ya, teman-teman saya yang sama dosen pun beberapa pun sudah juga give up gitu ya. Maksudnya menyerah. Ada yang mereka sampai 7 kali tes official. Ini yang benar-benar kuat dananya ya, juga juga kuat mentalnya untuk belajar. Kalau saya kan cuma 2 kali ya, jadi saya nggak ada apa-apanya ini perjuangan dananya daripada itu. Ada yang dia milih kampus lain gitu, yang mungkin awalnya dia dapat 6,5 kampus, mungkin awalnya kampus tujuannya misal di Melbourne gitu ya, kan mintanya 7 atau di Glasgow itu kan mintanya 7 ya. Karena dia nggak naik-naik dari 6,5, akhirnya dia udah give up ya, maksudnya belajar IELTS dia pindahlah ke kampus lainnya yang nerima 6,5 biasanya gitu. Oke, next pertanyaannya ada lagi. Hmm, materinya semakin berat. Ini belum. Nanti tas 2. Kalau tas 2 ada yang bilang berat, tapi kalau saya lebih suka tas 2. Karena emang dasarnya sering cerita, susah sekali lah. Ya, ya. You are not alone ya. Tergantung niat dan konsisten, iya. Rating mantap. Oke. Jadi emang itu ya. Makanya kan kemarin kan saya menyarankan ya, lihat aja itu skornya orang-orang di internet itu ya, kan banyak itu uh, yang posting listening, reading, writing, speaking. Listening tuh yang dapat 9 tuh sangat possible banget ya, sangat banyak. Tapi sejauh ini writing itu ada yang ini 6, speakingnya masih bisa lah 8 itu. Writing pasti yang seperti itu, gitu. Bahkan teman saya itu dosen bahasa Inggris ya. Dia itu sekarang di S3 di Dandi ya, di Dandi. Itu saya kasih tahu skornya ya. Saya kasih tahu skornya. Dia dosen bahasa Inggris. Jadi listeningnya 8,5 dia. Jadi cuma salah satu kalau nggak salah 2 doang dari 40 soal. Readingnya 8,5, speakingnya 6, writingnya 6. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting itu. Berarti ibu daftar kampus terlebih dahulu dengan skor ALS yang mensyaratkan. Iya, itu eh jadi ini boleh ya nanti mana ya tadi hapus. Iya, jadi
di kampus ya, di kampus luar negeri itu ada letter of acceptance itu 2 jenis ya. Yang pertama adalah nanti kalau misal ada sesi tanya diskusi tentang cara daftar kampus di kampus luar negeri atau beasiswa, mungkin saya juga bisa, tapi terbatas beasiswa yang saya pernah daftarin aja ya. Conditional LOA ya. Letter of acceptance conditional. Yang kedua adalah unconditional letter atau letter of acceptance. Yang conditional letter ini artinya sudah diterima di kampus, tapi ada yang kurang syaratnya. Nah, waktu itu saya kurangnya IELTS, karena masih 6, mintanya 7. Mintanya 6,5 deh, mintanya 6,5. Mintanya 6,5. Nah, dari sini saya sudah dapat ini, itu lebih apa ya bahasanya? Mau menyerah ya kayak gimana, sudah di tengah jalan gitu ya. Akhirnya ya ini motivasinya. Sudah dapat, kurangnya IELTS, beasiswa udah dapat. Nah, kemudian kalau di sini kalau saya kan kurangnya IELTS. Nah, setelah IELTS kita sudah dapat, waktu itu saya dapat 7, langsung saya upgrade ke admisinya untuk mendapatkan unconditional letter atau unconditional letter of acceptance. Nah, ada juga orang-orang yang IELTS-nya udah dapat tuh, langsung dapat conditional letter. Gitu ya. Jadi stepnya beda-beda ketika mendaftar perguruan tinggi. Paling susah di writing pun menurut saya ya, tapi saya suka writing daripada reading. Jujur saya yang paling gak suka adalah reading. Listening, writing, speaking saya masih suka. Nggak tahu saya kalau reading dapat teks yang panjang-panjang itu rasanya udah ngantuk. Karena dasarnya saya nggak terlalu suka baca apa ya, narasi. Karena saya kan orang fisika ya, sukanya yang angka-angka gitu kalau yang narasi itu. Nah, banyak orang yang suka reading. Makanya kan reading kan banyak yang dapat 8,5, dapat 9. Jadi ini dilihat aja. Jadi saran saya ya bagi kalian yang LRWS-nya itu dilihat dulu ya. Dilihat kalian stage-nya itu di awal itu berapa. Kalau dirasa listening, kalau untuk S3 itu 6,5 itu sudah banyak kampus yang menerima. Kalau listeningnya udah 7, readingnya udah 7, writingnya masih 5,5 ya misalnya. Atau speakingnya masih 6, nah berarti alokasikan waktu yang lebih di writing dan speaking. Ya, misal listeningnya sehari belajarnya cuma setengah jam misal, boleh setengah jam, readingnya setengah jam. Karena udah tinggi. Lah writingnya ini bisa sampai 2 jam gitu. Kayak caranya belajar kan gitu. Speakingnya mungkin 1 jam. Makanya perlunya kemarin kan saya oyak-oyak ya, saya suruh untuk uh, untuk mengerjakan pretest supaya kalian tahu kalian tuh stage-nya tuh di mana gitu. Supaya bisa ada sikap lah bagaimana gitu. Teman saya tuh ada kemarin tuh listeningnya dapat 7, readingnya 8,5. Ini termasuk seperti Mas Sahid Ramadan ini ya. Readingnya dapat 8,5 ya. Writingnya saya dulu, speakingnya dapat 7,5. Ini kan udah tinggi-tinggi ya. Anda tahu writingnya dapat berapa? 5,5 itu ya. Oke, makanya ketika kalian ya proofread writing, mungkin ke bimbel atau ke seperti saya, kemarin kan saya memproofread. Itu kalau terlalu murah itu juga mengecewakan ya, mengecewakan. Kalau saya kemarin masih agak murah ya, saya kasih 7,65. Itu murah. Tapi karena memang bagus kok, beberapa bagus. Nah, gitu. Jadi biasanya saya suka dulu menyuruh minta bantuan teman saya memproofread writing yang dia tuh mahal ngasih ngasih nilai. Jadi supaya saya nggak kecewa. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada mungkin bisa diakhiri. Silakan Oke, baik moderator. Bu.
kemungkinan sudah cukup ya Bu pertanyaannya karena sudah juga tidak ada yang bertanya. Untuk penutup mungkin kita adakan dokumentasi sebentar. Oke. Buat tim dokumentasi apakah sudah bersiap? Oke, kalau begitu saya saja yang mendokumentasikan. Saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Buat teman-teman yang bisa on cam dulu. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Sebentar. Oke, satu slide lagi. Oke, sudah. Baik Ibu, sepertinya sudah cukup ya Ibu untuk pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan progres kita dalam belajar writing dalam IELTS. Ibu Rizka, terima kasih Ibu buat materinya hari ini. Kurang lebih ada pelajaran yang bertambah di writing test 1. Semoga nanti hari selanjutnya nanti akan kita belajar untuk writing test 2. Semoga bisa kita ikuti lagi pelajarannya ya Bu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti kelas mulai dari awal hingga mengakhiri. Semoga teman-teman dan saya juga mendapatkan skor IELTS yang kita tujukan atau yang kita pengen gitu. Kurang lebih demikian. Oke, kalau misal sudah cukup, kita akhiri kelas kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka dan teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman.